Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang strategi arsitektur jasa integrasi service blueprint dalam manajemen kualitas layanan terintegrasi. Pertama, pendahuluan. Perkembangan ekonomi global saat ini mengalami pergeseran dari produk manufaktur menuju ekonomi berbasis layanan. Dalam kondisi ini, jasa menjadi sumber utama keunggulan kompetitif karena adanya interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan atau yang disebut service dominant logis. Karena itu, desain layanan menjadi penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Salah satu alat yang digunakan adalah Service Blueprint, yaitu peta visual yang menggambarkan seluruh proses layanan, mulai dari yang terlihat pelanggan hingga proses internal di belakang layar. Blueprint membantu perusahaan mengontrol kualitas layanan, menemukan masalah, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Saat ini, Service Blueprint juga menjadi bagian penting dalam Total Quality Management atau TQM untuk meningkatkan reputasi dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, arsitektur dan komponen dalam Service Blueprint. Pertama, terdapat perbedaan antara produk dan layanan. Produk bersifat fisik dan dapat dimiliki, sedangkan layanan bersifat tidak berwujud dan lebih fokus pada pengalaman pelanggan. Karena itu, desain layanan lebih menekankan pada interaksi, proses, dan konsistensi pelayanan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip desain layanan modern, seperti user center yang fokus pada kebutuhan pelanggan, co-creative yang melibatkan pelanggan dan karyawan, serta holistik yang melihat layanan sebagai sistem yang saling terintegrasi. Selain itu, Service Blueprint berfungsi sebagai peta visual proses layanan yang menghubungkan pengalaman pelanggan dengan proses internal perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan konsistensi layanan secara lebih terstruktur. Selanjutnya, komponen inti dalam Service Blueprint, yang disebut layering. Komponen pertama adalah physical evidence, yaitu bukti fisik yang dilihat pelanggan seperti gedung, aplikasi, atau seragam karyawan. Kemudian ada customer action, yaitu aktivitas pelanggan saat menggunakan layanan. Selanjutnya, one stage action merupakan interaksi langsung antara pelanggan dengan karyawan atau teknologi. Sedangkan stage action adalah proses internal yang tidak terlihat pelanggan, tetapi mendukung layanan. Terakhir ada support processes, yaitu sistem pendukung seperti database dan logistik. Selanjutnya, garis pemisah atau batas fungsional seperti line of interaction yang menunjukkan interaksi pelanggan dengan organisasi dan line of visibility yang membedakan proses yang terlihat dan tidak terlihat oleh pelanggan. Garis-garis ini membantu perusahaan memahami alur layanan secara lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya, peran Service Blueprint dalam manajemen kualitas layanan. Service Blueprint digunakan untuk menghubungkan kualitas layanan dengan proses operasional secara nyata, sehingga perusahaan dapat mengetahui titik masalah dan meningkatkan konsistensi pelayanan. Selanjutnya, sinergi antara Service Blueprint dengan model ServeQual. Model ServeQual digunakan untuk mengukur kualitas layanan melalui 5 dimensi utama. Pertama, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan layanan berjalan konsisten. Kedua, assurance atau jaminan yang berkaitan dengan kompetensi staf. Ketiga, tangibles atau bukti fisik seperti fasilitas dan tampilan layanan. Kemudian ada empati, yaitu perhatian terhadap kebutuhan pelanggan, dan responsiveness atau daya tanggap yang mengukur kecepatan pelayanan dengan menggabungkan Service Blueprint dan ServeQual. Perusahaan dapat menciptakan layanan yang lebih efektif dan berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya, penempatan model Kano dalam Service Blueprint. Model Kano membagi atribut layanan menjadi 3 bagian. Pertama, must-have attributes, yaitu kebutuhan dasar seperti kebersihan dan kemudahan akses. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, pelanggan akan merasa sangat tidak puas. Kedua, one-dimensional attribute, yaitu kualitas layanan seperti keramahan staf dan kecepatan pelayanan. Semakin baik kinerjanya, maka kepuasan pelanggan juga meningkat. Ketiga, attractive attribute, yaitu layanan tambahan atau inovasi yang tidak terduga, seperti teknologi canggih atau keamanan data tinggi yang dapat memberikan kepuasan lebih besar kepada pelanggan. Selain itu, Service Blueprint juga digunakan untuk diagnosis operasional dengan mengidentifikasi fail points dan bottlenecks. Fail point adalah titik yang berisiko terjadi kesalahan, sedangkan bottleneck adalah hambatan yang memperlambat layanan. Untuk mengatasinya digunakan teknik fail saving atau Pokayoke agar kesalahan dapat dicegah sejak awal dan kualitas layanan tetap terjaga. Selanjutnya, identifikasi hambatan atau bottleneck dalam Service Blueprint. Hambatan terjadi ketika satu bagian layanan memiliki kapasitas lebih rendah sehingga menyebabkan antrian dan waktu tunggu yang lama. Hambatan ini bisa bersifat jangka pendek, misalnya karena gangguan teknis atau lonjakan pelanggan, dan juga jangka panjang seperti birokrasi yang terlalu rumit atau sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, Service Blueprint juga membantu perusahaan dalam analisis keuntungan dan efisiensi waktu. Dengan menetapkan standar waktu pada setiap proses layanan, perusahaan dapat mengukur efisiensi kerja, mengontrol biaya operasional, dan menghitung profitabilitas layanan secara lebih tepat. Pada bagian metodologi, pembangunan Service Blueprint dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai bagian organisasi. Proses dimulai dengan menentukan layanan yang akan dianalisis, kemudian mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan diskusi. Selain itu, perusahaan juga membandingkan planned journey dengan actual journey untuk menemukan masalah kualitas layanan yang benar-benar dialami pelanggan. Selanjutnya, langkah-langkah metodologis dalam membangun Service Blueprint.
Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu menentukan proses layanan dan pelanggan yang akan dianalisis agar lingkungan proyek menjadi jelas. Setelah itu dilakukan pemetaan pelanggan untuk menyusun langkah atau aktivitas pelanggan dalam menggunakan layanan. Kemudian ada mapping one stage untuk menentukan interaksi langsung antara pelanggan dengan staff atau sistem, dan mapping by stage untuk menghubungkan proses internal yang mendukung layanan. Selanjutnya, perusahaan mengidentifikasi sistem pendukung melalui link support dan menambahkan bukti fisik maupun digital pada tahap visualisasi bukti. Tahap terakhir adalah analisis dan validasi untuk menemukan masalah serta penyusun rencana perbaikan layanan. Selanjutnya, proses blueprinting dilakukan melalui workshop yang melibatkan berbagai departemen seperti TI, operasional, pemasaran, dan SDM. Selain itu, terdapat studi kasus implementasi pada hotel, rumah sakit, dan transportasi publik seperti WOS yang menunjukkan bahwa service blueprint dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi keluhan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, analisis komparatif antara Customer Journey Map, Service Blueprint, dan Process Chain Network atau PCN. Ketiga metode ini sama-sama digunakan dalam desain layanan, tetapi memiliki fokus yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Customer Journey Map atau CJM lebih fokus pada pengalaman, emosi, dan perasaan pelanggan. Metode ini banyak digunakan dalam pemasaran dan desain UX untuk membangun empati serta memahami perjalanan pelanggan. Sedangkan Service Blueprint lebih berfokus pada proses operasional di balik layanan. Metode ini memetakan hubungan antara pelanggan, staf, teknologi, dan sistem organisasi untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Sementara itu, PCN digunakan untuk menganalisis hubungan proses dan efisiensi sumber daya secara lebih detail sehingga cocok untuk rekayasa ulang proses layanan. Jadi, ketiga metode ini sebenarnya saling melengkapi dalam menciptakan layanan yang efektif dan berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya, perbandingan antara Service Blueprint dan Process Chain Network atau PCN. PCN lebih fokus pada jenis interaksi layanan dan pembagian sumber daya. Misalnya, apakah layanan dilakukan secara langsung, menggunakan teknologi, atau secara mandiri. Karena itu, PCN cocok digunakan untuk proses re-engineering atau perancangan ulang proses layanan. Namun, Service Blueprint tetap lebih populer karena lebih mudah dipahami dan efektif digunakan untuk koordinasi antar bagian dalam organisasi. Selanjutnya, tantangan dalam Service Blueprinting. Salah satunya adalah blueprint masih dianggap bersifat statis dan belum sepenuhnya menggambarkan layanan yang dinamis. Selain itu, analisis terhadap perilaku psikologis pelanggan juga masih terbatas. Kedepannya, Service Blueprint semakin berkembang melalui integrasi teknologi digital seperti BPMN, AI, dan IoT. Teknologi ini membantu otomatisasi proses, analisis data pelanggan secara real-time, serta pemantauan kualitas layanan secara lebih efektif. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, Service Blueprinting menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan karena mampu membantu organisasi mengidentifikasi hambatan, mengurangi kesalahan, dan menciptakan layanan yang lebih efisien serta berorientasi pada pengalaman pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.